Seorang wanita ditemukan sudah tak bernyawa. Dia terpanggang hidup-hidup di lembah es Norwegia. Wajahnya hancur, sidik jarinya sengaja dihapus ini, dan semua label di bajunya dipotong habis. Diketahui ternyata dia punya 9 identitas palsu. Dia fasih 5 bahasa, tapi tak ada satupun negara yang mengakui. Apakah dia korban pembunuhan sadis atau agen rahasia yang sengaja dihapus oleh negaranya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Mas M. Kita akan membahas salah satu kasus misteri paling legendaris di Eropa. Bahkan sering disebut sebagai spy thriller versi nyata. Ini adalah kisah tentang Isdal Woman atau perempuan Isdal yang ditemukan tak bernyawa lagi di lembah terpencil Norwegia pada tahun 1970. Bayangin aja, di tengah hutan dan pegunungan yang sunyi ada seorang perempuan yang tubuhnya terbakar, tapi semua tanda pengenalnya hilang. Label di bajunya dipotong, sidik jarinya dihaluskan, barang-barangnya tidak ada yang bisa menunjukkan siapa dia. Dia berpindah-pindah hotel dengan nama palsu, meninggalkan pesan berkode, dan meninggalkan pertanyaan yang sampai hari ini belum terjawab. Siapakah dia sebenarnya? Saya Mas M, inilah Telisik Misteri Investigasi. Kita mulai perjalanan ke masa lalu, ke tahun 1970, di negara yang indah tapi penuh misteri, yaitu Norwegia. Tepat pada tanggal 29 November 1970, sore hari, seorang profesor universitas sedang berjalan-jalan bersama kedua putrinya di kaki Gunung Ulriken, dekat kota Bergen. Daerah ini disebut Isdalen yang artinya lembah es, tapi orang lokal juga menyebutnya lembah kematian, karena sering terjadi kecelakaan pendakian dan kasus bunuh diri di masa lalu di daerah Isdalen itu. Tiba-tiba, salah satu anak perempuannya mencium bau yang aneh, bau sesuatu yang terbakar. Mereka akhirnya mencari sumber baunya, dan di antara bebatuan akhirnya mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka terkejut dan ketakutan. Sesosok tubuh perempuan yang sudah terbakar parah. Tubuhnya sebagian besar sudah hangus, wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Tapi di sekitarnya ada barang-barang yang juga terbakar atau sengaja diletakkan. Di antaranya ada 12 butir pil tidur, bekal makan siang, botol minuman keras kosong, 2 botol plastik yang berbau bensin, dan bahkan sebuah paspor yang sudah hangus terbakar. Yang paling aneh, semua label pada bajunya sudah dipotong bersih. Tidak ada nama, tidak ada alamat, tidak ada apapun yang bisa memberitahu siapa orang itu. Polisi pun segera dipanggil. Saat kemudian, polisi datang untuk melakukan penyelidikan. Dan saat mereka memeriksa, mereka menyadari ini bukan kasus biasa. Akhirnya, korban dibawa untuk dilakukan otopsi. Ketika otopsi dilakukan, temuan-temuan yang muncul justru membuat kasus ini malah makin rumit. Indikasi awalnya dinyatakan bahwa perempuan ini meninggal karena 2 hal. Pertama, keracunan karbon monoksida dan overdosis pil tidur. Di dalam tubuhnya ditemukan sekitar 50 hingga 70 butir pil tidur dengan jumlah yang sangat banyak. Ada jelaga di paru-parunya, yang berarti dia masih hidup saat tubuhnya terbakar. Di lehernya juga ada memar, yang bisa jadi akibat jatuh atau dipukul. Tapi yang paling mengejutkan adalah sidik jarinya dihaluskan dengan cara yang sangat sengaja, seolah-olah dia tidak ingin pernah dikenali atau supaya tidak dikenali. Karena hasil masih kabur, tidak menemukan titik terang, polisi dan pihak terkait menyusuri keterkaitan kasus ini.
3 hari setelah penemuan tubuh korban, di situ polisi menemukan 2 koper yang ditinggalkan di stasiun kereta api Bergen. Dan di dalam koper itu, rahasia demi rahasia mulai terungkap. Hal yang paling mengejutkan adalah pakaian dengan semua label korban telah dipotong. Ada beberapa wig dan kacamata tak memiliki resep. Dan juga ditemukan beberapa uang tunai dari beberapa negara, mark Jerman, mahkota Norwegia, dan lain-lain. Pihak penyidik juga menemukan peta dan jadwal perjalanan korban. Ada juga sebuah buku catatan dengan tulisan yang berkode di situ. Tak selang berapa lama, pihak penyidik menemukan sebuah sendok perak yang nampak memiliki inisial, akan tapi inisialnya itu sudah dihapus sedikit. Asumsi sementara menyatakan bahwa semua ini menunjukkan satu hal. Perempuan ini sangat berhati-hati dan sangat waspada, berusaha menyembunyikan identitasnya dengan segala cara. Polisi mulai menelusuri jejak perjalanannya dan apa yang mereka temukan sungguh di luar dugaan. Ternyata perempuan ini sudah berkeliling Eropa dan Norwegia selama berbulan-bulan. Dan setiap kali menginap di hotel, dia menggunakan nama-nama yang berbeda. Pihak terkait pun menelisik lebih lanjut. Dan ternyata dia menggunakan setidaknya 9 nama palsu seperti Alexia, Zernes Merces, Vera Jerly, Vanilla Lodge, Elizabeth Helen Hofer, dan lain-lain. Dia juga memiliki setidaknya 8 paspor palsu. Uniknya, di formulir pendaftaran hotel, dia menuliskan tanggal lahir yang berbeda-beda, pekerjaan yang berbeda-beda juga, dan negara asal tempat dia tinggal juga berbeda. Salah satu staf hotel menggambarkannya sebagai wanita yang cantik, anggun, sekitar 163 cm tingginya, rambut coklat gelap dan mata coklat kecil. Dia selalu tampak waspada. Wanita itu jarang berbicara dengan orang lain, lebih suka tinggal di kamar hotel dan meminta kamar dengan balkon. Dia juga membayar semua biaya dengan uang tunai, tidak pernah menggunakan kartu kredit atau cek. Penelusuran pun makin intens akhirnya. Ternyata dia bisa berbicara beberapa bahasa, antara lain Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, dengan aksen yang campur aduk. Salah satu saksi bahkan mendengarnya berkata dalam bahasa Jerman, "Ich komme bald," yang artinya aku akan segera datang. Semua bukti yang ada membuat orang bertanya-tanya siapakah dia sebenarnya dan kenapa dia meninggal dengan cara seperti itu. Berbagai teori pun muncul, mulai dari yang masuk akal sampai yang terdengar seperti film action. Pertama, teorinya gini: bunuh diri yang direncanakan dengan rumit. Polisi pada awalnya menyimpulkan bahwa ini adalah kasus bunuh diri. Alasannya, dia mengambil banyak pil tidur dan semua persiapan untuk menyembunyikan identitas dianggap sebagai bagian dari rencananya agar tidak dikenali setelah mati. Tapi banyak orang yang tidak setuju dengan asumsi itu. Kenapa harus repot-repot berpindah-pindah negara, menggunakan nama palsu, membawa paspor palsu, dan membuat catatan berkode hanya untuk bunuh diri? Itu terlalu rumit dan terlalu berlebihan. Selain itu, salah satu staf hotel mengatakan dia tidak tampak depresi atau kepingin bunuh diri. Dia tampak seperti orang yang tidak punya tujuan. Beberapa beranggapan bahwa itu adalah orang yang sedang lari dari sesuatu atau sedang mengejar sesuatu. Banyak juga yang percaya dia dibunuh, memar di leher, fakta bahwa dia masih hidup saat terbakar, dan semua upaya untuk menghapus jejak identitas seperti yang Mas M sebutkan tadi. Semua ini bisa jadi dilakukan oleh pembunuh untuk menyembunyikan siapa korban dan siapa pelakunya. Tapi siapa yang mau membunuhnya? Dan kenapa? Apakah ada masalah pribadi, utang, perselisihan? Tetapi ada sebuah teori yang paling masuk akal dan sangat menarik. Saat itu Anda harus tahu, itu adalah tahun 1970. Itu masa perang dingin, ketika ketegangan antara blok barat dan blok timur sangat tinggi. Norwegia adalah negara paling strategis karena memiliki pangkalan militer penting dan dekat dengan Uni Soviet.
banyak hal yang menunjukkan dia bisa jadi adalah seorang spy atau mata-mata. Kenapa begitu? Pertama, dia menggunakan banyak identitas dan paspor palsu. Kedua, dia selalu berpindah-pindah tempat dengan cepat. Ketiga, dia bisa berbicara dengan banyak bahasa. Keempat, di kopernya ditemukan membawa catatan berkode. Dan yang kelima, dia berada di daerah-daerah yang dekat dengan instalasi militer. Ada kabar bahwa dia pernah bertemu dengan seorang perwira angkatan laut, dan ada juga laporan bahwa seorang pejabat tinggi KGB tiba di bandara Norwegia hanya beberapa menit setelah dia mendarat, lalu pergi lagi pada hari yang sama. Apakah dia mata-mata yang dikirim untuk mengumpulkan informasi, atau dia membelot dan kemudian dibunuh oleh agennya sendiri? Tidak ada yang tahu pasti. Spekulasi lain mulai bermunculan tuh. Dia adalah anggota kelompok penipu atau orang yang lari dari masa lalu yang gelap, atau bahkan korban perdagangan manusia. Tapi semua ini hanya spekulasi, tidak ada bukti yang kuat. Akhirnya kasus ini ditutup oleh polisi pada tahun 1971 dengan kesimpulan bunuh diri. Perempuan ini dimakamkan di pemakaman Bergen dengan upacara Katolik, dan di batu nisannya hanya tertulis perempuan yang tak dikenal yang ditemukan di Isdalen 29 November 1970. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Selama bertahun-tahun kasus ini terus dibicarakan, diteliti ulang, dan menjadi bahan penelitian media dan para peneliti yang lebih dalam. Akan tetapi pada tahun 2016 kemarin, kasus ini dibuka kembali dengan teknologi modern. Para ahli melakukan analisis pada sisa-sisa tulang dan giginya. Hasilnya menyebutkan dia diperkirakan lahir sekitar tahun 1930. Jadi saat meninggal usianya sekitar 4 tahun, bukan 25 yang diperkirakan sebelumnya. Dia kemungkinan besar lahir di daerah selatan Jerman seperti Nuremberg, karena perawatan giginya menunjukkan dia pernah tinggal di Eropa Tengah, Amerika Selatan, atau bahkan Asia Timur. Pada tahun 2018, BBC dan stasiun TV Norwegia membuat podcast berjudul Death in Ice Valley yang meneliti ulang seluruh kasus ini dan mendapatkan banyak perhatian dari seluruh dunia. Tapi sampai hari ini, satu pertanyaan besar masih belum terjawab. Siapa nama aslinya? Baiklah teman-teman, itulah kisah tentang Isdal Woman. Sebuah kisah yang penuh misteri, ketegangan, dan pertanyaan yang tak terjawab. Apakah dia benar-benar bunuh diri atau dia dibunuh? Apakah dia seorang mata-mata atau hanya orang biasa yang terjebak dalam situasi yang rumit? Nah, sekarang giliran Anda. Menurut Anda, apa yang sebenarnya terjadi pada Isdal Woman? Teori mana yang menurut Anda masuk akal? Atau Anda sendiri punya dugaan tersendiri? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mas M sangat berterima kasih jika Anda mau kasih like, subscribe, dan mendukung channel Mas M Sanidi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.